time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, baik kalau begitu. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu anak pimpin kita dalam doa. Ibu minta nih. Berdoa online, berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih nih karena sudah pimpin kita dalam doa hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Semua hari ini masuk? Masuk, Ibu. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu peduli lingkungan sekolah, mengelola sampah untuk menjaga sumber daya alam. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada gambar sampah yang di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan juga sampah yang Ibu tampilkan sini. Coba anak-anak lihat ini yang warna biru ini sampah apa? Organik. Warna ini? Anorganik. Warna ini? Itu sampah B3. Oke, baik. Nah, anak-anak, apa saja yang hari ini kita akan pelajari? Yang kita akan pelajari itu ada pengertian sampah dan jenis-jenis sampahnya, dan juga dampak sampah terhadap lingkungan, dan juga pentingnya menjaga sumber daya alam dan cara mengelola sampah dengan baik dan benar. Nah, kita akan masuk di pengertian sampah. Nah, anak-anak, apa itu sampah? Coba nih, apa itu sampah? Sampah itu adalah sisa dari kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Oke, baik, terima kasih. Jadi sampah ini di mana-mana anak-anak pasti temukan yang namanya sampah. Nah, sampah itu awalnya mulai dari siapa yang membuat sehingga adanya sampah? Manusia. Ya, baik. Nah, yang berikut itu kita akan melihat apa itu jenis-jenis sampah. Nah, yang tadi anak-anak sudah melihat gambar yang ditampilkan itu ada sampah organik, yaitu daun dan sisa makanan, dan juga ada sampah anorganik, yaitu plastik, kaca, dan juga kaleng. Nah, yang berikut itu ada dampak sampah terhadap lingkungan. Nah, dampak negatif sampah yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi yang sering kita mencium bau yang tidak sedap itu awalnya dari sampah, dan juga menjadi sarana penyakit, dan juga menyumbat saluran air, mencari tanah, dan merusak keindahan lingkungan sekolah. Seperti setiap kajian itu kita melakukan kerja bakti supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih dan nyaman untuk kita gunakan. Nah, yang berikut itu ada permasalahan sampah di sekolah. Jadi ada beberapa masalah sampah yang sering anak-anak temukan di sekolah. Nah, siswa ini membuang sampah sembarangan sehingga sekolah kita itu terlihat jelek atau terlihat tidak nyaman, karena itu awalnya mulai dari siswa yang sering makan permen, sering makan biskuit. Itu setelah anak-anak membuangnya tempat sampah sehingga sekolah kita tidak bersih, dan juga kurangnya tempat sampah yang memadai, dan juga sampah tidak dipilah sesuai dengan jenisnya, dan juga lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak sehat bagi kita. Nah, yang berikut itu kita akan masuk dalam pendidikan Pancasila. Nah, anak-anak, pengertian dari pendidikan Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, fungsi pendidikan Pancasila yang pertama itu dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan juga sumber dari segala sumber hukum, dan juga pemersatuan bangsa. Nah, yang berikut itu kita akan masuk
Yang pertama itu kita akan memahami pengertian dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, di sini anak-anak akan menyebutkan 5 sila Pancasila dengan benar dan juga akan menjelaskan makna dari setiap sila Pancasila dan juga akan mengidentifikasi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dan juga dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah, dan juga akan menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Nah, yang pertama itu ada 5 sila Pancasila. Nah, di sini ibu harap anak-anak sudah mengetahui 5 dasar Pancasila kita. Yang pertama itu apa nih? Tuhan yang Maha Esa. Oke. Nah, yang kedua itu kita bisa ucapkan sama-sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan berwarga. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oke, baik. Nah, yang berikut itu ada contoh penerapan Pancasila di sekolah. Nah, yang pertama itu berbuat sebelum dan sesudah pembelajaran seperti yang tadi kita sudah lakukan, dan juga menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek teman, dan juga bekerja sama saat ada piket kelas, dan juga bersikap adil dan tidak membeda-bedakan teman. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan penuh toleransi. Jadi anak-anak harus menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan anak-anak sehingga anak-anak bisa hidup damai dan rukun. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak untuk mengerjakannya, dan juga ibu akan membagikan tugas kepada anak-anak untuk mengerjakan di rumah dan akan disumpulkan pada minggu depan. Oke, ibu kasih waktu 3 menit. Oke, baik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD yang ibu sudah berikan. Ibu harap dari pelajaran kita hari ini anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan anak-anak mau di sekolah, di rumah maupun dimanapun anak-anak berada, sehingga anak-anak bisa mencerminkan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, ibu minta anaknya untuk memberikan kesimpulan sedikit dari pelajaran kita hari ini. Jadi tadi sudah kita belajar bahwa sampah itu adalah sisa-sisa dari benda manusia yang tidak manusia pergunakan lagi. Nah, sampah itu harus dikelola dengan baik oleh manusia karena manusia yang menyebabkan sampah itu ada. Oke, baik, terima kasih. Jadi pelajaran kita cukup sampai hari ini dan kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Sebelum itu minta sekarang pimpin kita dalam doa. Oke, baik.